Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, baik ya. Sebelumnya, Ibu presensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Nabiza Rizky hadir. Adelina Putri hadir. Ali Imron tidak hadir, kenapa? Sakit. Arina Febrianti hadir. Bagas Putra hadir. Bagus Wijayanto hadir. Bayu Aji Saputra ya hadir. Clara Syahputri, Dewi Ayusari, Dila Novianti tidak hadir, kenapa? Oh, izin ya. Ika Putri, Indah Kusvianti mana? Oh ya itu. Irawati Nikmah, Muhammad Rizky Setiawan, Morin Mega Pratama, Zaki Maula Subhi. Mana orangnya ini? Itu yang di belakang ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Mas siapa itu? Ya, Mas Rizky. Mas Rizky pernah melakukan kegiatan belajar? Pernah ya? Baik. Pada umumnya setiap manusia pernah melakukan kegiatan belanja. Dalam kegiatan belanja ini terjadi apa anak-anak? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Tawar-menawar. Tawar-menawar ini biasanya sering disebut dengan istilah negosiasi atau teks negosiasi. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Teks negosiasi itu apa? Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Adapun ciri-ciri dari teks negosiasi, apakah ada yang tahu? Nanti Ibu beri poin loh. Ya, siapa? Ayo angkat tangan. Iya, Mbak Arina, silahkan. Apa? Betul sekali, menghasilkan keputusan. Baik, ciri-ciri teks negosiasi ini berbeda dengan teks yang lain karena teks negosiasi mempunyai ciri-ciri: 1. Menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. 2. Mengarah pada tujuan praktis. Selanjutnya, memprioritaskan kepentingan bersama, merupakan sarana untuk mencapai sebuah penyelesaian. Dan ciri-ciri teks negosiasi yang paling menonjol yaitu dapat mencari sebuah penyelesaian dan menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan kedua pihak atau berbagai pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tujuan dari negosiasi. Negosiasi juga memiliki tujuan. Apa ada yang tahu? Iya, betul sekali Mbak Clara. Kesepakatan. Ada lagi? Ayo yang ingin menjawab. Betul sekali, saling menguntungkan kedua pihak. Baik, Ibu akan menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dari negosiasi. Tujuan dilakukannya negosiasi, beberapa di antaranya yaitu untuk mencapai sebuah kesepakatan yang memiliki kesamaan. Kesamaan apa? Kesamaan persepsi yang saling pengertian dan persetujuan. Kemudian yang kedua yaitu mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari sebuah masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya, tujuan dilakukannya negosiasi untuk mendapatkan satu kata yaitu ya, sepakat. Selanjutnya, adapun manfaat dari teks negosiasi. Yang pertama, untuk menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha,
maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Kemudian yang kedua, manfaat bagi perusahaan diantaranya membuat hubungan bisnis menjadi lebih luas dan pasar lebih berkembang. Selanjutnya yakni struktur kompleks negosiasi. Terdapat 7 unsur yang menyusun negosiasi sehingga menjadi satu kesatuan yang kompleks. Yang pertama, ada yang tahu? Ya, orientasi. Orientasi adalah kalimat pembuka, biasanya ucapan salam. Fungsinya untuk memulai sebuah negosiasi. Kemudian yang kedua adalah permintaan. Permintaan itu suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Selanjutnya, pemenuhan kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Kemudian setelah pemenuhan ada penawaran. Penawaran ini adalah puncak dari negosiasi yang terjadi. Kedua pihak saling melakukan tawar-menawar itu tadi. Setelah penawaran, terjadilah sebuah persetujuan. Persetujuan ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Kemudian setelah itu ada pembelian. Pembelian ini keputusan konsumen, jadi menyetujui menegosiasi itu atau tidak. Selanjutnya yang terakhir tentunya adalah penutup. Kalimat penutup biasanya ucapan salam atau ucapan terima kasih. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama yaitu kaidah kebahasaan yang biasanya digunakan dalam teks negosiasi menggunakan bahasa yang santun, terdapat ungkapan persuasif atau membujuk atau mengajak, berisi pasangan tuturan, dan kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak alias saling menguntungkan. Kemudian bersifat memerintah atau memenuhi perintah, tidak berargumen dalam satu waktu, didasari argumen yang kuat dan disertai fakta. Kemudian minta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa iya atau tidak, jangan menyela argumen. Dan untuk selanjutnya, Ibu akan menayangkan video tawar-menawar dalam hal jual beli. Berikut videonya, mohon disimak dengan baik. Mbak, ada celana jeans? Ada. Warna apa, Dek? Hitam. Nomornya berapa? 30 ada, Mbak? Ada. Ini 30. Lebih bagus lagi ada? Ada, tapi harganya mahal nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hitam ya. Yang penting aku suka. Hitam. Terus yang sebentar kamu hitam ya. Nomor 30. Wah, ini lebih bagus ini, Mbak. Berapa ini? Itu 120. Nggak boleh kurang. Sedikit aja ya. Udah gini tak paskan 100 udah ya. Udah 90 aja. Nggak boleh, ini yang halus ini 90. Kalau Udah, ini Mbak, 100. 90. Udah Ini murah. rasa kok, Mbak. Ini kan halus. Ayo terpautnya kan 10.000. Ya, bungkus ya. Ya udah deh. Lainnya apa lagi? Enggak, Mbak, itu aja. Ini aja. Ya, lain kali kesini nanti. Iya, iya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah contoh teks negosiasi. Berikut ini contoh teks negosiasinya. Baiklah, itu kedua contoh yang sudah Ibu berikan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Silahkan membuka halaman 20. Ada 2 tugas. Yang pertama, buatlah kelompok, kemudian buatlah teks negosiasi untuk dipraktikkan pada pertemuan minggu depan. Kemudian yang kedua, buatlah video dari teks negosiasi yang telah kalian buat tadi. Apa ada yang ditanyakan mengenai tugas tadi? Ya, Mbak Adel? Ya, masing-masing kelompok terdiri atas 3-4 siswa. Begitu? Ada yang ditanyakan kembali? Baiklah,
Jika tidak ada, Ibu akhiri pertemuan pagi hari ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sekian dari Ibu. Terus belajar, semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.